Perempuan, perempuan, izinkan kami menjaga pandangan mata kami. Izinkan kami sebentar saja menjaga pandangan mata kami. Karena dengan menjaga pandangan mata kami, insya Allah mata ini akan menjadi saksi kebaikan kami di akhirat. Tapi ketika kami menjaga pandangan mata kami, perempuan-perempuan terhormat, jaga tingkahmu dan akhlakmu. Agar kami tidak tertarik untuk melirikmu. Sehebat-hebatnya laki-laki, sekuat-kuatnya imannya Ustadz Amir, tapi mun ngetelar yang bini lah, letek tak mampu dia. Minta lamaran apa? Aku ndak minta lamaran apa-apa, Bang. Ingat, Bang, perempuan itu tidak hanya suka mandiri, Bang, tapi juga suka BCA, BRI. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gusti Allah, pangeran lambat Nabi Allah Adam 100 tahun, ya Allah, sujud kepadamu ya Allah, sampai batu tempat sujudnya cekung ya Allah, gara-gara satu dosa yang diperbuat ya Allah. Engkau melarang Nabi Allah Adam dengan ibu kami Hawa ya Allah untuk tidak memakan buah khuld yang ada di dalam surgamu ya Allah, hanya karena satu kekeliruannya ya Allah, kemudian engkau keluarkan dari surgamu ya Allah. Nabi Allah Adam, bapak moyang kami, sujud kepadamu 100 tahun sambil berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 100 tahun Allah tidak melirik apalagi menatap Nabi Allah Adam. Tapi Nabi Allah Adam teringat bahwa di surga, di sisi di tiang arsy tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Allah Adam ingat tulisan yang ada di tiang arsy, dan tiang arsy itu disanggah oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Adam mengucapkan kalimat ini. Apa kata Allah? Ya Adam, irfa' ra'saka, angkat kepalamu Adam, qad ghafartu laka, sungguh aku telah mengampuni dosamu ya Adam. Adam merasa kaget, ya Allah, apakah gerangan dari amalku, dari zikirku ini ya Allah yang menyebabkan doaku diterima dan taubatku engkau terima ya Allah? Bukan itu ya Adam, karena engkau telah membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 100 tahun Nabi Allah Adam sujud, tapi Allah tidak menerima sujudnya. Tapi kemudian Allah menerima doa Nabi Allah Adam dan taubatnya karena membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adam alaihissalatu wassalam bertanya, ya Allah, kalau nama la ilaha illallah, kalimat ini saya faham ya Allah, dan itu adalah hakmu ya Allah. Tapi kalimat Muhammadur Rasulullah ini siapa ya Allah? Allah menjelaskan kepada Adam, ini adalah anak cucumu yang aku ciptakan nurnya terdahulu, tapi kejadiannya nanti di akhir zaman, yang itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Adam, aku mengampuni dosa dan kesalahanmu dan taubatmu aku terima karena engkau telah menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ini disalahin, Pak. Ustaz Zain itu mengajarin sunnah, tetapi tidak sunnah. Dari mana? Karena kumisnya nggak dihilangin. Bukan. Rasulullah itu mengatakan, pendekkan kumismu, panjangkan jenggotmu, agar engkau berbeda dari orang Yahudi dan Majusi. Orang Yahudi dan Majusi itu, orang Majusi yang ada di Iran sekarang nih. Di Iran tuh masih banyak Majusi, Pak, di daerah pegunungannya. Kumisnya itu menutupi bibir. Offside. Jadi kumisnya itu ke sini, Pak. Kita lihat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu arda. Ibnu Umar itu ahli fikih. Tapi Ibnu Umar itu memelihara kumis tapi pendek. Ya saya ikut. Makanya kan tambah ganteng ini. Ya minimal Andi somit lah. Ini salah. Oh, ibu-ibu itu tidak syar'i. Apa? Karena kerudungnya tidak panjang, Mbak. Bukan begitu, saudara. Kalau mau ngaji fikih itu, fikihnya yang benar. Surah acara makan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya mohon maaf karena dari tadi itu, dari mulai sambutan para habaib, kemudian adinda saya Kiai Haji Nasiruddin menyampaikan itu dengan berdiri, berhubung karena ini yang terakhir, jadi saya ngalah duduk. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya jadi orang kaya. Manter soki kapi ibu-ibu. Ya mohon bepes. Amin kapi kusura amin. Bapak-bapak mudah-mudahan istrinya nambah semua. Lu me pacek kompak ya. Pola ya cari Pak Busiri bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Syabatan kaulamul jaki para habaib, terkhusus kepada Habib Faisal bin Idrus Al-Gadri, kemudian yang saya hormati dan saya muliakan Al-Habib Muhsin. Alhamdulillah pada nyaman bu. Kita satu nama Bib, beda nasab dan beda nasib. Nama kita kebetulan dipersamakan oleh Allah. Dan yang saya hormati dan saya muliakan Kiai Asjar, mana beliau? Pengapora Kiai, Pengapora Abdina Cangkolang da Ajunan. Beliau ini guru saya bu, guru mencetak anak. Kule cokoco sarang Kiai, polan cuma andi anak lemak. Maksudnya kenapa Kiai? Suruh andi anak berapa kule apa nih? Pak Beles. Aduh, mau sampai bini gula andi anak Pak Beles macam tak 6 waare bu. Dek bambu ni saya ngiremin mon Pak Beles. Para kiai yang hadir malam ini, insya Allah semuanya akan mendapatkan barakah dari Allah dan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah luar biasa disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Nasiruddin. Ngapunten. Neka ngangkui bahasa Maturen apa bahasa Indonesia? Nah, Mature Indonesia. Lu Mature Indonesia sih macam macam derma. Oh, maki kulo podo seperti kogio. Anju coba juga. Jadi malam ini mari kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama, kalau seandainya Allah tidak menurunkan rahmat kasih sayang dan kebaikannya untuk kita, maka niscaya kita tidak mungkin akan duduk bersama-sama di majelis ini. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan kebaikannya untuk kita, niscaya kita akan saling berjauhan. Kalau seandainya Allah tidak memberikan berbagai macam kenikmatan hidup kepada kita, tentu kita tidak akan melangkah ke tempat ini. Sering kita mendengar bahwa yang hebat dan kuat itu besi. Tetapi ternyata besi itu kalah oleh panasnya api di atas 1000 derajat. Tapi sehebat-hebatnya api itu ternyata kalah oleh air. Dan api yang panas akan padam oleh air. Dan ternyata air itu kalah hebat dibandingkan dengan awan yang mampu menyerapnya. Dan sehebat-hebatnya awan ternyata tidak lebih hebat dibandingkan dengan angin. Yang mampu menerbangkan awan ke sana kemari, tetapi angin juga tidak lebih hebat dibandingkan dengan gunung batu. Yang mampu menahan gerakan angin. Tetapi ternyata batu itu kalah oleh gempa bumi. Dan ternyata semuanya itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan daun yang jatuh ke bumi ini, semuanya tercatat dengan baik di lauh mahfudnya Allah. Termasuklah pertemuan kita malam hari ini
di malam 1 Muharram tahun 1445 Hijriah. Kita dipertemukan oleh Allah bukan karena undangan dari panitia, tapi karena Allah memang memanggil kita semuanya orang-orang yang beriman kepada Allah sebagai umat baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah jadikan orang tersebut itu pasti faqih di dalam beragama. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Syarh Fathul Bari, makna faqih adalah al-fahmu, faham di dalam bab agama. Maka ketika kita diinginkan menjadi orang yang faham dalam agama, Allah antarkan kita ke tempat yang mulia ini. Ratusan jamaah yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan Allah jadikan orang yang salih dan solihah semuanya. Manter teti orang saya selamat sampurna dari dunia kantos akhirat. Anak manter teti anak saya soleh. Soki manter teti soki saya sampurna. Karena banyak orang panik soki tapi Odin tak sampurna. Banyak orang hebat tapi ternyata tidak bahagia dalam hidup. Maka ada tujuan-tujuan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita malam ini. Duduk di antara para habaib, duduk di antara para kiai, para ustadz, di antara orang salih. Mudah-mudahan kesalihan beliau itu menular kepada kita semuanya. Amin. Ini sudah yang kesekian kalinya dari Tanjung Solih ini. Saya sudah hadir ke sini Habib kurang lebih kalau ke Ki Asjar 9 kali. Terus 9 kali ya. Terus ke madrasahnya Ustadz Nawali saya sudah 2 kali, berarti 11. Terus saya pernah juga ceramah 1 kali lah 12. Malam mangken 13 kali. Sesuai benjumlana potran Ki Asjar 13. 14. Oh berarti Ki sekalian pole Ki ya iki. Iki. Kula curiga bagela ane dari Pontianak ane ke Demak. Kula juga ke Baterocen bagela. Cuma setelah dan kula ngabas Ki Asjar aman kula. Ondem ni kengan leset aja. Wala Ki Asjar colong-colan gitu. Pas sampai tak ocen mangken ngereng gi bagi kiai. Karena kula di cerita bu. Kula di cerita lamba di tetangga makabina anak. Makabina kompo ya. Ti kula tak abid karena kula kiai le cokop. Kula cuma cerita tentang penangkal lojen. Tutiki bu sepula compok Ustadz Amir. Ustadz serangku. Ya Ustadz Ma'sum. Bu sepula ke compok tetangga kula. Badan apa mak? Terobin makabina kompoi kiai. Oh ingki saya. Terus saya nomor 2 nyon tua. Tuan apa? Manter tak ojena. Maksudnya mak, engki supaya aman, mun bedojen tak aman, engki takok kiai. Oh, teti, teronyok wana barokah can becan. Tapi coba sampean kula kena cerita manika. Kula lamba pernah paringi sareng situng ulama, tapi peniki ijazah umum japon kula. Sampean maca tabet. Tabet kiai, engki tabet. Sana apa kali? 313. Lah tanyaan. Lah polo pah Pleman sekelangkong kiai engki. Alhamdulillah setelah akad nikah, ojen penikah tak ambu sampai koletong malam mak. Tak ambu sampai koletong. Lho kok ki laku manas kecompok. Salah sampean kiai. Loh memang aku sambil nyala lagi kiai. Kula kan lama tabet 313. Miki ojen. Bi sampai ni baca katin apa mak? Tabet. Engki makin tabet napa mak? Engki tabet. Beni sampai tabet ya deh mak. Engki sampean kan cuma makon tabet. Maksudku lagi tabet syada abi lahabi wa tab sampai mare.
Nih kasih baca mak tabet. Abajan terus nama. Maksudkan kule soro maca tabet sampai mare sesuai ben petunjukun salah situng ulama iki kule sebut asman ulama panika. Cuma panika beni salah pengeding mak nih kesalah penginding. Salah pengeding kan lain kayak ben salah penginding. Orang salah pengeding soro bere mangkat ke temur. Mun salah pengeding soro ke temur ke deje. Setiap penapas saus, terutama dalam bab ilmu, cek sampai salah penginding, mak. Karena beda kejadian kan jagula ngaji nang pondok nang Malang lah, bu. Wih, tanya lagi Ustaz, jo azaitun kalimat napa? Kol-kolah, iko. Lo dari nahwu bah turun ke tajwid dia, iko. Mi kocak kol-kolah, icing tak tahu tanya lagi, iko. Ya bener engkau mak. Artinya mak, mun sampean ngaji, estone lah cukup gitu. Bade ke Asjar, bade Ustadz Maksum, bade Ustadz Amir, bade Ustadz Nawali, banyak ustadz selain cukup. Mun kula sareng ke Nasir kan cuma partai penggembiranya mana. Setahun sekalian, mun yonceng. Mun tak yonceng ya celok lah. Hah? Mun beda salah beda, oh beda pak. Beda salah beda nih kan. Ki mun tade salah beda cukup kak dinto besau sih ki. Lenika mak. Le malam mangken kan malam tahun baru cabun anu jakanca panika. Estona mangken panika bulan Asyura. Me kocak bulan Asyura karena Asyura panika kocak tanggal 10 Asyura. Bi renca be singkat kocak bulan Sura. Dia cengreng Madura tak kalah beni bulan Surah, bulan Sorah. Pas muncul tajin seanya mata tajin serem. Beni reserem. Cengi pasang kebi. Kula mbak tahun belu sangat peleman di pondok sekece. Bi imbai soro maca dua tajin. Dan agesen. Nah apa baba bini kula? Dua nerbeh. Reben apa bah? Tajin resem. Kula seengak kiai, kitab mulai dari Mabadiul Fiqih sampai Sarah Muhaddab tak mangki bab tajin. Ngiring para kiai buka kitab apa? Babut tajinur resem ada. Wallahi tak ada. Kula nyampit kembah kula ada bah. Dalam kitab tak ada bab tajin resem. Sampit bimba kula. Mun tajin dalam kitab cong tak bisa buka tar celater cong. Allahu Akbar pak alim pandembah kula saya tak muntuk. Ini kan tade bab tajin panika mak. Nah apa kayak Ustaz? Sing Nah? Ben aing bening. Oh aing kuat. Ya, ini malam bulan Syuro ya. Pola muka agres. Apa nana cakile saya tadi laki aja. Malam manti mungkin mak. Lah kemudian sebagaimana yang disampaikan dalam kata pengantar Habib tadi bahwa bulan Muharram itu salah satu dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Kenapa diharamkan? Masa sebelum datangnya Islam, bulan Muharram juga adalah bulan yang dimuliakan dan bulan Muharram termasuk satu di antara 4 bulan yang diharamkan untuk berperang. Orang Arab itu mak, bangsa-bangsa Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, walaupun masa itu agamanya masih agama pagan, agama menyembah berhala, tapi yang dijaga oleh bangsa Arab adalah perjanjian. Pas era orang yang melanggar perjanjian di bulan Muharram, orang itu dianggap tidak memiliki harga diri. Itu di bulan Muharram. Maka kemudian ini datang para ulama-ulama yang datang ke Indonesia memperkenalkan tentang bulan Muharram. Bulan Muharram itu dulu ada puasa, sampai hari ini masih disunnahkan. Dan sebelum turunnya perintah puasa di bulan Ramadan, kita diperintahkan oleh Nabi SAW pada masa itu kepada para sahabat untuk berpuasa di bulan Muharram sebelum datangnya Ramadan. Ngoten loh Pak. Bade coba nah.
Benerin coba. Oh, coba Timur Kapir ya. Kula menika sering ditanya aki. Bi para jamaah, saya sering ditanya oleh jamaah, Pak Kiai ini orang mana? Sekali-sekali Pak Kiai ini kan bahasa Madura, kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Sunda, kadang bahasa Melayu. Saya jawab, saya orang Indonesia. Kejadian Pak, saya kan biasa normalnya itu pengajian ke Malaysia tiap akhir bulan. Jadi ceritanya begini Bu, sebelum saya berangkat ke Malaysia itu, karena saya khawatir Ustadz Ma'asum, khawatir nanti di Malaysia ternyata dakwah saya tidak diterima. Akhirnya saya belajar bahasa Melayu Malaysia. Alhamdulillah setelah pengajian pertama itu, sampai pengajian berapa hari itu, 7 hari itu, kurang lebih 14 masjid yang saya hadiri, rata-rata ngomong begini orang Malaysia. Wih, luar biasa Tuan Guru gitu nih. Orang Malay nampak. Saya jawab, Malay. Ngapa pula Tuan bilang begitu? Saya orang Malay. Cakapnya cantik lah. Asli Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Candreng Madura Kuala Lumpur kan celot ya. Kuala Lumpur. Dia tak tahu Pak. Sebelum saya berangkat ke Malaysia, saya dengan anak bungsu saya itu nonton film Upin Ipin 4 bulan. Apa daripada kalah kelereng Malaysia nonton kelur ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala dengan kemaharahman rahimannya. Saya menjadi teringat bahasanya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Silakan buka nanti dalam Sunan Nasa'i dan kemudian juga dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Apa? Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Apa dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Muslim yang sesungguhnya, orang Islam yang sesungguhnya itu adalah ketika dia mampu menjaga lidahnya dan tangannya untuk tidak menyakiti saudara muslim yang lain. Dan hijrah yang sesungguhnya, karena kita malam ini memperingati 1 Hijriah, berpindah dari 1444 ke 45. Apa kata Rasul? Orang hijrah yang sesungguhnya adalah orang yang berpindah dari maksiat kepada taat di jalan Allah. Orang yang paling beruntung itu hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Itu orang beruntung. Kata Nabi. Orang yang rugi yang kemarin sama hari ini sama. Tapi orang yang betul-betul sangat rugi dan kemudian tidak mendapatkan kebaikan, hari ini lebih buruk dibandingkan dengan hari kemarin. Kita berkumpul malam ini, kita bersama-sama berdoa bersama, berzikir bersama, membaca Quran bersama, kemudian kita ngaji bersama. Tujuannya tidak ada lain sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hal yang bisa kita banggakan dalam hidup kita. Tadi saya banyak cerita dengan para Habib, terutama kepada Habib siapa? Habib Muhsin. Kita cerita tentang bagaimana membangun kebersamaan di antara umat. Kita ini adalah Muslim Indonesia, Muslim yang sangat lemah lembut, Muslim yang selalu menjaga etika, yang mampu menjaga lidahnya, menjaga tangannya, menjaga perbuatannya agar tidak menyakiti orang lain. Kayak ibu, hijrah menikah benih cuma akodungan nanyar. Hijrah itu bukan hanya sekedar kemudian pakai baju pakaian yang begini dan begitu. Hijrah yang seutuhnya kata Nabi adalah ketika dia keluar, pindah dari perkara yang buruk kepada perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita ini semakin sedikit. Tapi kita lihat guru kita Ki Asjar ini di usianya yang mungkin kurang lebih 70 ada beliau ya. 60 lebih tapi beliau masih sehat. Banyak yang lebih sepuh dari beliau juga sehat. Tapi juga ada yang masih umur belasan tahun sakit-sakitan. Ada yang mengeluh karena uangnya ndak banyak. Bodes entar ke laut.
Sehari tak oleh udang sekali iku. Bagian oleh kok juara tok iku. Ku tak bagus, Mak. Lo oleh juara tok sambian. Ada apa juara, Bu? Enten bagus, Bu. Oleh piala, saya oleh juara. Bagus, Bu. Dia pas mengeluh ke Allah. Oh, apa ria tang kampung ria Tanjung Saleh ria. Kan nganu kapi padi kapi, Bu. Dengerin, Bu, ya. Orang bule, orang Amerika dan orang Eropa datang ke Bali itu bayar ratusan juta dari negaranya hanya mau datang ke Bali. Yang dilihat apa? Cuma tumpukan sawah. Orang yang Tanjung Saleh pan muka telongan padi kapi. Kalau tak nampu majer. Orang Arab datang ke Indonesia pengen datang ke pantai. Sampai tak perlu ke pantai. Lengalak sampan. Lebih dari pantai sampean. Terus apa yang kurang dari Tanjung Saleh? Ngonta lagi nyior abue. Pau kena sampadaki abue. Oleh setahun rembi situng. Nampai sampadaki, Mak. Entar kena kerja Bu serius, Bu. Kun lemon ngadepi Bu ibu mereka paling takut, Pak. Lillahi ta'ala paling takut Ustaz Maksum. Karena ternyata makhluk di dunia itu yang paling menakutkan adalah perempuan. Survei membuktikan. Dengerin. Dan makhluk terlucu di dunia ini adalah laki-laki. Banyak sabelar. Kini ngaki deh. Nonton Selocoh pertama Upin Ipin laki-laki atau bukan? Doraemon laki-laki atau bukan? Terus Ninja Hattori laki-laki bukan? Nah, nih biniin. Mak Lampir. Laki apa perempuan? Kuntilanak perempuan? Nyai Belorong. Roro Kidul. Wewe Gombel. Nenek Gayung. Suster Ngesot. Berarti yang menakutkan itu adalah perempuan. Yang lucu itu laki-laki. Yes. Ki orang dia remar. Haji Thohir akhirnya masuk akal. Lah iya, Pak. Lepas pelaki kuluban sambian le buka gitu Ustaz Maksum. Pas baca ya junana rajina tak masuk. Odoli letok iku. Ustaz Amir, lepas banyak baca kitab. Mundek pesen arwah iku. Kini akhirnya, Bu. Saya ini ceritanya tadi itu. Walaupun guyon lek Nasir itu. Saya ini kan selalu keliling beberapa provinsi dan beberapa negara. Aja untuk pengajian. Mencanca-canca Ustadz Zainul Muhsin itu singa podiumnya Kalimantan Barat. Iya mau podium. Panda Pak Geroma. Keraceden ben koceng, Cong. Jangan bang lambang berdiri melerok. Berdiri di situ. Apa mi? Ini kegula jasen nih. Kocen kan pampak. Pola berdisi asal lima nah. Periksa mak, diam di situ. Cuma tak ngangkui alat pui. Kalau kita masuk kantor itu kan ada namanya lie detector. Alat pendeteksi kebohongan. Dan istri saya nggak pakai itu, cukup dengan penciuman. Ini uang kayaknya nih kok. Padeng arah pakai sampian. Nah, ti kini kiti, ya dah tun, so, kini aki, pade, pas dateng lagi nak koletong malam, tak keretanya aki, mari ngakan kak, saya tanya aki, kamu pesen kak, oh iya lah pade pakai kaki dia. Kalau mau nengak aku tak agak mak. Ini kaki kerja mak. Tapi mantar tu kerja saya manfaat. Kalau milana mungkin pakai ti songkok giai. Mungkin dimin kan gula songkok celeng meloloh. Mungkin akan ti songkok pote maleaman. Lambak gula senang songkokan celeng. Pertama biar kelihatan Indonesianya. Tapi setelah ada kecelakaan bersejarah.
Saya ganti dengan songkok putih. Lambek kula mulai pengajian nyabek PC 300.000 pinggirnya songkok. Si Andi songkok celeng agak curiga kula. Sabuk pada lembik gula pinggirnya kasar. 300.000. Maksud gula mun berangkatnya nyaman untuk beli bensin. Depak ke compok aman kol itu. Gula alhamdulillah tak temu tang PC ko. Beni tak temu pusok pule cekai gula. Bangun bi. Apa mi? Bangun. Udah tadi udah sholat subuh, bangun. Saya udah sholat subuh mi, bangun. Pan gula onga PC lek tekuk ban songkon. Aduh celakar ya. Aduh berderajiar ya. Apa mi? Ini uang apa? Iya uang. Iya uang apa? Iya uang mi. Iya uang apa? Posang saya jawab, itu uang sial mi. Kok uang sial? Ya udah diumpetin masih ketemu. Gila pangki boy miring bini benih kamu. Ternyata makhluk penciumannya yang dahsyat itu perempuan. Saya ngucap uji korban nelan aja. Wah bini terus salah kok. Iya mudah-mudahan Allah jak salah akiti. Dawuh Allah dan Nabi Allah Yusuf, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu dahsyat. Makanya jangan pernah percaya laki-laki. Dengerin perempuan. Jangan pernah percaya laki-laki karena perempuan itu penipu. Aduh, tina malah satu-satu ya. Kok bini to begeloi kuah. Lan ika pendekan atunging bulan syuro penikah. Tadi Habib sudah menceritakan bahwa kita ini adalah umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Madinah itu dulu namanya bukan Madinah tapi Yatrib. Kenapa namanya Yatrib? Sebagian para mu'arrikh, sebagian para ahli sejarah menyebutkan nama Yatrib itu merupakan keturunan dari Arfahsyad. Siapa Arfahsyad? Itu bin Syam, Syam bin Nuh, Nuh bin Lamih, Lamih bin Matusalih, Matusalih bin Idris, Idris alaihissalam bin Yarid, Yarid bin Mihlai, Mihlai bin Kinan, Kinan bin Ahnus, Ahnus bin Sis, Sis bin Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu manusia pertama yang menempati kota Madinah, maka namanya Yatrib. Boleh saya minum sebentar ini? Bismillah. Hello maksud apa ya? Engkau semua ceramah tak neng rosoro baru setiri engkau. Makanya lanjut deh merwah. Makin kau ikutan di bini ngarabi nak kana. Siapa orang lagi sejarah ini? Cek sampai muka kartu kiai. Marah. Rasulullah itu pindah dari kota Makkah menuju Madinah setelah berdakwah 13 tahun di kota Makkah. Kenapa Rasulullah pindah? Karena Rasulullah mendapatkan tekanan yang luar biasa, ancaman bahkan boikot ekonomi, dan yang paling sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah ancaman pembunuhan kepada para sahabat dan kaum muslimin. Nah, kemudian Rasulullah berangkat hijrah. Hijrahnya ke Madinah. Di Madinah itu beliau sudah ditunggu oleh penduduk Madinah yang masa itu paling banyak. Ada dua kelompok besar. Yang pertama kelompok Nasara atas Nasrani, yaitu dari golongan Aus dan Khazraj. Tetapi walaupun mereka sama-sama Nasrani, ternyata mereka selalu bertikai. Dan kelompok besar yang kedua adalah kelompok besar Yahudi, yaitu dari Bani Nadir Qainuqah, Bani Nadir dan Qainuqah dan Quraidah. Dua kelompok besar orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah pada masa itu selalu menampilkan permusuhan di antara mereka. Tetapi ketika Rasulullah Muhammad SAW datang di tengah masyarakat Madinah,
Rasulullah disambut dengan luar biasa. Dan kemudian kita kenal dengan salawat yang dilantunkan oleh ibu-ibu di kota Madinah, saking senangnya mendengar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'a lillahi da'. Itu yang disambut oleh ibu-ibu di kota Madinah ketika mendengar seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah atau pindah dari kota Makkah menuju Madinah. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, kaum muslimin dan orang-orang yang berada di Madinah, entah itu orang Nasrani, entah itu orang Yahudi, orang Majusi, bahkan orang-orang yang tidak memiliki Tuhan sekalipun, menjadikan Madinah itu menjadi kota yang aman, tentram dan damai, tidak ada permusuhan di dalamnya. Masing-masing kemudian oleh Nabi diberikan kebebasan. Yang Yahudi silakan, yang Nasrani silakan, tegakkan hukum agama kalian, kata Nabi. Tapi ketika dalam kehidupan sosial bermasyarakat, mari kita bikin perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah. Di Piagam Madinah dengan jelas mengingatkan bahwa persoalan agama, yang Islam silakan menjalankan syariat agamanya dengan baik, yang Yahudi silakan menjalankan agamanya, yang Nasrani silakan menjalankan agamanya. Tetapi mari kita bangun Madinah dengan sebaik-baik mungkin agar tercipta kehidupan masyarakat yang madaniyah, masyarakat yang maju, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang memiliki pengetahuan serta etika yang baik. Maka ternyata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar menyebarkan Islam yang berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah yang kita kenal dengan akidah Islamiyah, tidak hanya sekedar mengajarkan bagaimana ibadah kepada Allah. Ternyata Nabi mendidik masyarakat Madinah yang berbeda keyakinan, yang berbeda agama, yang berbeda pemahaman, tapi dijadikan sebagai tempat yang aman, tempat yang tentram. Persoalan agama urus masing-masing, tapi membangun Madinah, mari kita bangun dengan kebersamaan. Sama dengan Indonesia, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia ada berbagai macam agama, walaupun mayoritas di bangsa ini adalah Islam, 82%-nya kurang lebih 220 juta sekian penduduk negara ini adalah Muslim. Tapi ingat, walaupun Islam mayoritas di bangsa ini, umat Islam selalu menjaga sikap, menjaga etika yang kita kenal dengan sikap tasammuh, berlapang dada, legowo, tidak merasa kecewa walaupun orang lain berbeda iman dengan kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Contohnya yang dari Tanjung Solih datang ke kota ke Kakap, yang di sana yang nampung ikan itu siapa namanya? Ya pokoknya Ameng Apeng Ayeng ya. Pio. Pio. Baik kan? Mun orang baik cek lihuli. Kula andi tetang ke Aliong. Tanya nih ke Ustaz Hariri pani. Pak Hariri oning. Tetang ke kula pani kecen Bu. Tapi kula aman. Malah kula ontong. Ontong raja. Kula sampai mangken tak mele mobil. Markana apa? Mobil Aliong cek benyan. Tetimun kula mangga debi Aliong tanya aki. Mau pengajian Pak Ustaz. Iya Yong, ada mobil. Ya tak ada Yong. Ya udah bawa ini. Kan nyaman. Mun kula andi mobil, kula aman. Markana Liong benikan ngarap di noreng. Cuma karena Liong bi kula tanya ki Yong, kenapa kamu mau minjemkan mobil ini? Begini Pak Haji, begini Pak Ustadz. Saya lihat orang Islam itu damai hidupnya. Kenapa Yong? Coba kalau waktu azan, orang Islam itu pasti diam semuanya. Orang Islam pun ngiding adzan kan neng. Iya Yong. Kalau kamu tahu yang memanggil kita itu sebenarnya Allah Tuhan kami. Tetapi melalui lidah seorang yang tukang adzan yang kita sebut dengan muadzin. Dan itu panggilan Allah untuk kami Yong. Itulah Pak Haji. Saya senang kalau ngelihat Pak Haji itu dengan keluarga berangkat ke masjid, sholat berjamaah, nggak ada yang ngomando.
Dan ketika sampai di masjid nggak pernah nanya imamnya siapa. Ku pernah tanya Masjidil Haram gitu. Siapa imamnya ada? Nggak nanya. Menunjukkan bahwa setiap muslim, setiap mukmin harus patuh kepada imamnya. Selagi dalam kepemimpinannya itu tidak melanggar hukum-hukum Allah. Nah sampai hari ini ada di antara para ulama, para kiai, dahulunya ulama, dahulu kiai asjar, pon, menurut hukum Islam pani kalau kengeng, pon, ikuti. Kalau kata Pak Kades, Pak, Bapak, Ibu begini dan begitu, insya Allah tahun depan di sungai kita akan dibangun aspal. Masuk akal? Tak masuk. Jadi hal-hal yang tak mungkin menurut hukum Islam itu nggak bisa diikuti. Tapi hal yang memungkinkan di dalam Islam, mari kita semuanya patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini adalah umat yang terbaik, Pak. Umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak di yaumil qiyamah masing-masing nama kita dipanggil. Dipanggil oleh Allah, wahai Maksum bin Ustadz Asjar, nomor antri 7 miliar. Kan banyak manusia benih kama. Benih hulu ben sambian. Mungkin penduduk bumi 8 miliar. Cek banyak. Banyak. Nih kepada Jung Saleh ini kelasan apa nih? Jung Saleh ini kepada ini kampung hula, Pak. Kampung gula, kampung kene penduduk banyak. Pada ban bikin korek cocok. Bedana kene esena ngerasak. Berarti kan anu panikama. Orang kreatif. Kreatif dan produktif. Selalu memanfaatkan waktu dan kesempatan sebaik-baiknya. Wajah rik tabirik tadi anak, Mak. Nah, kita ini semuanya nanti dipanggil oleh Allah. Termasuklah malam ini ada catatannya nih. Catatannya ada semuanya. Ada tulisannya. Apa kata Allah? Malaikat bagi ke anurah. Bagi ke fulan bin fulan. Apa kata malaikat? Iqra' kitabak. Bacalah oleh kalian amal perbuatan kalian di buku catatan ini. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukuplah diri kalian menjadi saksi amal perbuatan kalian sendiri. Siapa jong bodoh catatan nah. Siapa solawatan bodoh kapi catatan nah. Dan Allah tidak akan mungkin memungkiri itu semuanya. Siapa celeper ke laki nah bodoh. Pola bodoh si celeper ke laki nah. Hah? Yo coba curhat didin. Bagian secelipir ke lakinya, mulai besok turunkan tensinya. Takut sampai laki nama tengudah. Hati-hati. Siapa romoro pandeng datung pakin langsung main gas-gas, Bu. Launin, Bu. Karena mun lagi nih sambian penikahan sambian tak oning napa saya kelakuan luar demi untuk membahagiakan istri dan anak. Suami kadang-kadang tidak akan peduli mana halal mana haram. Karena apa yang ada di pikirannya pertama untuk ngasih nafkah anak dan istri di rumah. Kalau sampai saya tidak ngasih makan anak dan istri akan begini dan begitu. Maka kadangkala suami tidak berpikir normal. Kadang suami itu tidak ingat kepada hukum Allah. Apakah itu halal apa tidak? Apakah ini boleh apa tidak? Maka seorang istri ketika suami berangkat dari rumah, berangkat ke tempat kerja, mencari rezeki dari Allah, doakan kepada Allah, ya Allah, manter lagi kaula, paringna selamat dalam perjalanan, ya Allah, laki ya Allah, mon apa rezeki manter rezeki halal ya Allah. Cuma karena mun tak halal ya Allah, tadi penyakit badan kaula sekeluarga kinto ya Allah, nyaman, lagi na mangkat aman. Walaupun sulit. Siapa bilang kerja itu cari uang itu enak, Bu? Tengah hari nas panas. Udahlah panas ki manjat lantai telo. Lantai telo ki eseng boleh. Panas dari atas. Ingki mun mikir, aduh, de remah tangana bentang bini seeroma. Tua aki lagi mantir selamat. Tetapi akhirnya laku na lagi na nyaman. Rezeki na gampang. Leki pan lagi na pale mancoba romoro.
Cek malam masih mulai kak. Tunggu. Mik malam kak. Kan nyaman. Jadi lagi mau ditanya aki. Bi sampian kan beng-labeng. Mik malam sampian kak. Jawabannya lagi kan nyaman. Macet le. Di macet kak. Lautan jo. Masuk akal. Ambui Ustadz Hariri. Mepah macet laut. Lenik ke bu. Tapi lagi kan nyaman ngiding aki. Allah ya Allah, cek seneng ngiding bahasa Nabi ni gula ya Allah. Tanya aki lo bro, pala maria bejeng kak. Kinjek le, ya marah bejeng helu. Lagi lo berapa bejeng kan nyaman. Lah secara deer kak, injek le, kini kak deer kak. Nyaman tak nyaman? Nyaman, coba romo pandetung. Didi beboy kakek kok. Cek apa ngegas bu. Teti sobat rumah tangga negara leben sampian di tahun baru ini kebetul-betul baru. Badan seorang salpak pasalpaan. Leki pak heran ke di noreng ngetok. Mi bisa pak busirian banyak aja mai kok. Patah kerjat boleh ke sandi mesin apa roh? Mesin padi pasar gele. Pak pasar gele. Mak pasar sandi mesin padi? Pak Draman. Pak Draman iki Pak Draman. Dul Aman. Hah? Dul Aman. Oh nyapa panteh nyaman Dul Aman. Aman odin mak. Milana mun andi anak nyame sesalpa. Maksum, orang yang terjaga. Iya bi bini ni jaga tok. Nyamai anak tanya aki bi kula siapa nyaman kaki jong? Farel lego. Allahu Akbar. Anang bus hanya mah Farel. Marah apa pegena bu? Khairul asma ma ubbida wa ma hummida. Segus-bagusnya nyamah mengandung penghambaan kepada Allah dan mengandung pujian kepada Allah. Nyamai Abdullah. Pasal Pak. Siapa solok dullah? Demadullah aja. Ini ngaki dul. Ini ngaki dul. Allah. Boleh kula si ampo manas kula Pak. Nyamai Ahmad supaya terpuji. Payolok Asmat. Kula banyak tentang koreng Bugis dari Hikana. Bener nyaman Ismail. Ya Allah semaing. Abdurrahman ya Allah bedu. Nyaman Haji Komar ya Allah kamang. Kan berengan tak nyambung mak. Nyaman apa nih kesebut? Oh maksum supaya betul-betul terjaga oleh Allah. Nyamain Abdullah karena hamba Allah. Nyamain selamat supaya selamat. Ya mun tak apa jangan pada sasagi ya pangeran mat. Bulan saya nyama selamat, maju selamat ya Allah. Tak kira mak. Bajak mat punten Allah. Masuk. Beco sokonah iko. Iki Allah de aing neraka mat iko. Lo berapa masuk iko. Nah kan gampang ode apa nih mak. Ode apa nih gampang serepot pengen aku leban sampian. Seakan-akan kuluban sampai yang paling sos Saudi. Nih bini pada mau cerita ke tetangga, kapan bini bro? Gara-gara ada apa? Aduh ini tentang HP. Gara-gara HP makin banyak terjadi persoalan dalam rumah tangga. Engki. Dulu kampung Tanjung Saleh ini masih aman dan tentram. Sebelum negara api menyerang. HP lemahan aja. Film Avatar ya. Lamba aman. Kula sarang panjenengan kula lamba ngaji kampung pada kecokop kalaban kuy oncor. Nggih boleh menang ngaji lo bang elong penuh. Bi napa kas? Bi leceng. Aman.
Tidak kenal apa-apa. Oh, belum kenal televisi. Oh, belum kenal tontonan, belum ada handphone. Aman, Mak. Anak-anak kita pulang ke rumah, sholat subuhnya masih normal. Karena masa itu belum kenal teknologi. Televisi masih jarang. Itu pun nonton seminggu sekali. Tapi anak-anak kita terjaga dari hal-hal yang buruk. Hari ini ketika teknologi itu datang, saya menjadi teringat ucapannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam 5.000 tahun yang lalu. Alal akili ayyakuna arifan bi zamanihi mustaqbilan fi sya'nih wa arifan bi rabbih. 5.000 tahun yang lalu Nabi Ibrahim sampun ngentikan, Nabi Ibrahim sampun adebu, Nabi Ibrahim pernah berkata 5.000 tahun yang lalu. Nah, pedebu Nabi Allah Ibrahim. Bagi orang-orang yang memiliki akal yang baik, hendaknya dia tahu tentang kebutuhan zamannya. Mempersiapkan diri tentang bagaimana zaman itu. Tetapi jangan lupa siapa Allah yang menjadi Tuhannya. Hari ini teknologi luar biasa, Mak. Dulu zaman kita tahun 70-80 mau nonton itu harus datang ke bioskop. Itu pun harus antri mungkin dari Kakap berangkat ke kota Pontianak. Di Pasar Dahlia Pontianak tahun 80-90. Hari ini teknologi masuk, HP mulai canggih, semua masuk ke dalam rumah tangga. Nonton tidak perlu datang ke bioskop, bioskopnya yang nongol ke kamar sendiri. Lah kan koletong malam tak dung tedung gek lah kan. Ini mah kaki sayang gitu. Atunging benjeng-benjengan. Bener aja pun bahasa nareng lambo. Akhir zaman nak sebudian banyak orang empon. Empon, faham empon? Tak bisa jalan. Maknanya bisa dua. Empon tak bisa jalan karena banyak penyakit stroke. Saya nomor 2, handphone. Penyakit empon nih kok. Mungkin handphone. Atau makna empon. Karena banyak sakit stroke. 8 datang ke dokter. Dok, saya penyakit apa ya dok? Oh, ini terlalu banyak kandungan lemak dalam darah. Jadi dok, maka kemudian tensi darah tidak normal. Kemudian timbul penyakit namanya hipertensi. Oh. Jadi mulai besok makan gereng. Katanya tidak boleh darah tinggi. Ya jangan banyak-banyak gerengnya. Turunkan sedikit, makan ekornya. Datang boleh ke dokter. Anu dok, saya nggak bisa kalau bangun tidur sakit semua. Oh, Anda kelebihan karbohidrat. Jadi dok, dan ini berbahaya. Nanti Anda akan mengalami obesitas. Apa itu obesitas? Badan terlalu berat, timbunan lemak berlebihan. Jadi apa yang harus saya lakukan dok? Mulai besok makan pakai kerupuk. Kok bisa dok? Iya, biar tidak tambah lemak. Tapi kerupuk kan pakai minyak. Iya. Mulai besok kerupuknya jangan digoreng pakai minyak, tapi goreng pakai air. Periksa lagi ke dokter. Dok, saya punya keluhan dari sakit kepala. Oh, itu penyakit normal setiap bulan ibu. Itu tidak punya duit. Dan itu menahun. Iya, menunjukkan suami Anda tidak bekerja. Menus semenikah, mak. Muntong bitong penyakit kepi, mak. Tapi penyakit penikah bisa elang mon orang penikah ahli ibadah. Kal situng malam. Wa minal laili fatahajjan biki nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kal hitung cekeh sampai kal 2 saat sujud. Ya Allah, apa salah dan dosaku ya Allah? Micek lawer tuan jan malaikat. Pak, apa salah dan dosaku iku? Aku wen Allah Gusti pangeranku le banyak dosa. Calpak. Kamu bertanya, apa salah dan dosaku hingga suamiku seperti ini Allah? Iko. Saya ngodap oleh, ya Allah, apa salahku kepada pacarku ya Allah? Hingga dia meninggalkanku. Cuit-cuit iko. Jang malaikat. Sejak bila pacaran halal? Pak, apa salah dan dosaku dia telah mengkhianati cintaku? Aduh. Kira aki ya. Tun.
Ti, kini aki ti. Na, su, ma, ten. Kini aki. Yang jomblo-jomblo akut. Yang tidak pernah dapat jodoh, siapa ngadu ke Facebook? Malam ini. Lebar tahajud tahajud. Ya Allah, terima kasih. Malam ini aku berbahagia ya Allah. Karena aku sudah menghadap kepadamu ya Allah. Aku telah diizinkan sujud kepadamu ya Allah. Tapi tolong ya Allah, jangan biarkan dia berpaling dariku ya Allah. Ijawab malaikat, sip. Pangawala aku datang. Aman. Coba tunging ke sebelah nah. Dia ada mending kakitun. Padeti. Atunging jaga Allah. Acerita apa nih ke Allah. Pada pakai sampian bu. Ya Allah. 20 tahun pernikahanku selama ini aman saja ya Allah. Tapi setelah aku melihat suamiku sering nonton TikTok ya Allah. Akhirnya suamiku berpaling ya Allah. Apa salahku? Abe. Salah na banyak debun Allah. Salah kaki pertama tak syukur ke Allah. Selake pada. Lah pada tak syukur ke Allah. Ini orang syukur katina apa Ustaz? Coba aku lelak syukur pula nanti bini telok. Banyalun. Saya 2 koleksi nih. Matur ke Gusti Allah. Anu Gusti Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gusti Allah pangeran lambat Nabi Allah Adam 100 tahun ya Allah. Sujud kepadamu ya Allah. Sampai batu tempat sujudnya cekung ya Allah. Gara-gara satu dosa yang diperbuat ya Allah. Engkau melarang Nabi Allah Adam dengan ibu kami Hawa ya Allah. Untuk tidak memakan buah khuld yang ada di dalam surgamu ya Allah. Hanya karena satu kekeliruannya ya Allah. Kemudian engkau keluarkan dari surgamu ya Allah. Nabi Allah Adam bapak moyang kami sujud kepadamu 100 tahun. Sambil berdoa. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 100 tahun Allah tidak melirik apalagi menatap Nabi Allah Adam. Tapi Nabi Allah Adam teringat bahwa di surga, di sisi di tiang arsy tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Allah Adam ingat tulisan yang ada di tiang arsy, dan tiang arsy itu disanggah oleh kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Nabi Adam mengucapkan kalimat ini. Apa kata Allah? Ya Adam, irfa' ra'saka. Angkat kepalamu Adam. Qad ghafartu laka. Sungguh aku telah mengampuni dosamu ya Adam. Adam merasa kaget. Ya Allah, apakah gerangan dari amalku, dari zikirku ini ya Allah yang menyebabkan doaku diterima dan taubatku engkau terima ya Allah? Bukan itu ya Adam, karena engkau telah membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 100 tahun Nabi Allah Adam sujud, tapi Allah tidak menerima sujudnya. Tapi kemudian Allah menerima doa Nabi Allah Adam dan taubatnya karena membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adam bertanya, Adam alaihissalatu wassalam bertanya, Ya Allah, kalau nama La ilaha illallah, kalimat ini saya faham ya Allah, dan itu adalah hakmu ya Allah. Tapi kalimat Muhammadur Rasulullah ini siapa ya Allah? Allah menjelaskan kepada Adam, ini adalah anak cucumu yang aku ciptakan nurnya terdahulu, tapi kejadiannya nanti di akhir zaman, yang itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Adam, aku mengampuni dosa dan kesalahanmu dan taubatmu aku terima karena engkau telah menyebutkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alangkah bahagianya kita malam ini, di malam tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah ini. Mari kita hijrahkan keburukan kita kepada taat. Kalau selama ini ibadah kita kurang, tambahi sujud kita kepada Allah. Kalau selama ini syukur kita kurang kepada Allah, tambahi syukur kita kepada Allah. Kalau solihnya kita kurang, tambahi kesolehan kita. Kalau selama ini kita kurang baik terhadap orang lain, ganti keburukan itu dengan kebaikan. Maka insya Allah kita ini akan termasuk sebagai hamba terbaik dan umat terbaik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak saya saksikan beberapa
tahun-tahun belakangan ini orang-orang selalu menggunakan kata hijrah. Kata hijrah itu memang tepat dijadikan sebagai kalimat. Hijrah itu adalah perpindahan dari keburukan kepada kebaikan. Sampai kemudian sekarang banyak anak-anak muda muslimah di kota itu kemudian menampilkan dirinya ikut kajian-kajian Islam, kemudian berpakaian Islami, sampai kadang-kadang mereka merasa bahwa mereka sendirilah yang paling Islami. Orang lain tidak Islami. Lah, pelan sarung agak ngebebe, lek kocak isbal. Lah panlah celanaan semua agak ngebobo, tidak ikut sunnah iku. Titi saya kocak sunnah aja cuma kelam pitok ngara. Dengerin, pantak ajangguan tak sunnah. Saya ini dikritik ya. Ustaz Zain Muhsin itu tidak ikut sunnah katanya. Kenapa? Pakai kumis. Karena yang sunnah itu adalah memanjangkan jenggot dan membabat kumis. Salah maknanya. Benih membabat kumis, memendekkan kumis. Memendekkan, kalimat memendekkan berarti memotong. Berbeda dengan mencukur. Mencukur kan hebat ada. Ya mau setandi jangguban somit tahu saya cukur. Lekor-kor. Ada bahaya Pak. Ada kelompok-kelompok sekarang yang menyalahkan kita ini yang jenggotan. Ini kan apa namanya yang di atas nih? Kumis. Yang ini? Yang di tengah? Dan. Kumis dan jenggot. Saya ini disalahin Pak. Ustaz Zain itu mengajarin sunnah. Tetapi tidak sunnah. Dari mana? Karena kumisnya nggak dihilangin. Bukan. Rasulullah itu mengatakan pendekkan kumismu, panjangkan jenggotmu agar engkau berbeda dari orang Yahudi dan Majusi. Orang Yahudi dan Majusi itu, orang Majusi yang ada di Iran sekarang nih. Di Iran tuh masih banyak Majusi Pak di daerah pegunungannya. Kumisnya itu menutupi bibir. Offside. Jadi kumisnya itu ke sini, Pak. Kita lihat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu ardah. Ibnu Umar itu ahli fikih. Tapi Ibnu Umar itu memelihara kumis tapi pendek. Ya saya ikut. Makanya kan tambah ganteng ini. Ya minimal andi somit lah. Ini salah. Oh, ibu-ibu itu tidak syar'i. Apa? Karena kerudungnya tidak panjang, bukan begitu, saudara. Kalau mau ngaji fikih itu, fikihnya yang benar. Nanti tanya Ustadz Maksum, tanya Ki Asjar. Fikih yang benar itu gimana yang disebut dengan pakaian syar'i? Apakah ini tidak termasuk? Jangan nyalah-nyalain orang terus. Islam itu datang sebagai jalan tengah. Tidak terlalu ke kiri dan tidak di kanan. Islam itu tawassut. Islam itu selalu menghargai perbedaan-perbedaan sudut pandang hukum. Sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi kemudian ulama memandangnya berbeda. Maka kemudian muncul apa yang disebut dengan ijma' dan kemudian ada qiyas. Ijma' itu konsensus, kesepakatan ulama. Tapi ada juga yang tidak bersepakat dalam hal ini. Kemudian masuk kepada qiyas. Nah qiyas ini penting. Ijma' juga penting. Ini enggak, kembalilah kepada Quran, kembalilah kepada sunnah. Kalau hanya menggunakan terminologi Quran, kalau menggunakan pendekatan Quran, di dalam Quran itu tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana sholat kita. Quran hanya menyebutkan aqimis sholata lidzikri. Allah hanya menyebutkan wa aqimis sholat, wa aqimis sholat, wa aqimis sholat. Tapi Allah tidak menyebutkan mulai dari takbir sampai kepada salam, tidak dijelaskan. Ada yang protes. Oh, sholat itu, sholat berjamaah tidak ada hukumnya. Loh, kok bisa? Karena Quran itu tidak menjelaskan. Memang. Tapi Quran mengatakan warka'u ma'ar raki'in wasjudu ma'as sajidin. Ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Sujudlah kalian bersama orang-orang yang sujud. Maknanya bersama-sama. Protes. Oh, kalau gitu sholat di rumah masing-masing. Endang tibi. Kalau kita sudah mengamalkan Islam, maka insya Allah kita akan muncul pribadi-pribadi yang baik. Dan ini sebagai penutup,
Karena nesar kula ban sampean malam, sampean iki to kula lagi balai mana jauh menika. Dua aki mantar kula selamat dalam perjalanan. Kula biasanya sareng Bu Nyai. Tapi Bu Nyai agak kurang sehat. Akhirnya sareng anak kula. Saya paling bungsoh. Ini antara dua menikah. Antara anak kula sorong ngiring ngaji atau si nomor 2 memata-matai saya. Kayaknya si nomor 2 ya. Arya sen kiri belok kanan lagi ya kok. Tapi enten Bu, bini kula menikah paling baik Bu. 23 tahun saya kiai, sudah menikah dengan istri saya, perempuan Jawa Barat. 23 tahun yang lalu saya menikahi istri saya dan saya hanya melamar dengan bismillah saja. Maksudnya kiai, pas tak ngangku ya bismillah Bu. Lagi oh nyaman canggih lagi. Manter nemu orang bini ngangku lamaran bismillah tok. Tak nemu betul. Nak kena nemu. Ada lah aja. Makhluk langka macam jadul. Mun pasti berde ku leku berdatanya kering praben ceng lancing re. De remele engkau re serius ben kakir ya. Pola ku leku engkau andi rezeki. Bapak terus alamar kakil le. Pai jauh bi si bini. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah yang. Bak kelu ke dengan akhir. Minta lamaran apa? Aku ndak minta lamaran apa-apa bang. Ingat bang, perempuan itu tidak hanya suka mandiri bang, tapi juga suka BCA, BRI. Orang yang bini mandiri ongko iko. Nje bang kok tak mandiri bang, BCA pada, BNI pada, ya BRI cung nyamanan dia. Sehingga ring bini, sehingga tiateh jaga akhlak lagi. Coba kor nomor yang laki mesem. Ya mun saya laki lah pada nomor yang bini jaga kor melerok. Perempuan, perempuan. Izinkan kami menjaga pandangan mata kami. Izinkan kami sebentar saja menjaga pandangan mata kami. Karena dengan menjaga pandangan mata kami, insya Allah mata ini akan menjadi saksi kebaikan kami di akhirat. Tapi ketika kami menjaga pandangan mata kami, perempuan-perempuan terhormat, jaga tingkahmu dan akhlakmu. Agar kami tidak tertarik untuk melirikmu. Sehebat-hebatnya laki-laki, sekuat-kuatnya imannya Ustadz Amir, tapi mun ngetela ring bini lah letek tak mampu dia. Berarti cek normal lah ini. Maka izinkan kami laki-laki menjaga pandangan mata kami, dan perempuan tolong jaga auratnya. Jika terjadi sesuatu jangan salahkan laki-laki, tapi kembali kepada dirinya. Maka cerita tadi ke Nasir, ya apa lek? Apa ke Nasir tadi? Macam beda lagu janda gila. Janda pirang. Mak lampir gila rumah. Wah, itu kan lagi musim. Hampir anak aku lah apa le mobil. Kula beli lagu apa je bang? Cek ke lagu tok tak kok le burung kok gitu. Ane mana masa normal pak. Ampun mak. Kula cuma ngarep dek para rabu saja. Manter papangkiat malam mangken panika. Teti kesayan bagitan kula saja. Ngereng putra-putra panjenengan sebeda dalam pendidikan, sebeda madrasah, sebeda dalam pondok. Nyareh kuruh seongku-ongku andi sanat sesai. Takut sampean karena ekor temangkin banyak. Banyak taman-taman pendidikan yang mengatasnamakan taman pendidikan Quran, memang betul. Tapi ternyata isinya kadang-kadang tidak sesuai dengan akidah kita ahlu sunnah wal jamaah. Saya ingat hati-hati. Maka ada para ulama, saya pernah baca dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim bahwa sanad al-isnadu minad din. Sanad berguru atau sanad keguruan itu adalah asas dalam agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Maka niscaya orang itu akan bicara agama sesuka hatinya sendiri. Nah, sanad kan saya sampean dari Ustadz Amir, sanad de Abana, de Ki Asjar alumni pun alumni Pancelin Darul Ulum. Oh kan itu Ki.
Oh engke. Oh engke. Kon beda sanad. Sanad panika guru. Pada sareng dan gula tentu guru andi guru. Guru dan gula andi guru sampai langsung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau berguru di YouTube? Bagaimana kalau berguru di TikTok? Bagaimana kalau dia berguru di Facebook? Jamaah saya banyak. Tapi Facebook. Jamaah saya di Facebook hari ini 130.000. Jamaah saya di TikTok 45.000. Jamaah saya di YouTube 16.000. Tapi sing teh temu man gimana kisah? Kule Pontianak murid man kaman. Bahasa dan kule anggap saja ini sebagai hikmah saja. Kalau disebut berguru kan kita tidak pernah bertemu secara langsung. Karena tidak bertalaqi. Karena tidak mengambil langsung kepada guru. Maka Imam Malik bin Anas adhabu al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Tetapi mun sampean ngaji ya, kau tu entar ke guru nah. Benih guru entar ke sampean. Lagi sampean acara ngaji Pak Guru saya undang. Pakai asjar si undang. Kula terus acara ada panjenengan kiai, tapi ke asjar si undang. Ce undang sampean sedeteng. Debun Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Sakok terbalik. Nah, beda kalau benih, ini kan ceramah umum penikah, benih penikah. Nah, cuma mantar penikah tadi manfaat karena para rabu saja leku banyak saya berangkat ke laut, banyak saya ke cuko, banyak saya ke kendui, banyak saya ke odeng, mantar cukian halal saja. Cuma kayak ngain sebelum mangkat ke laut atau toran ke pangeran. Coba kena atau toran pinggiran sampan. Ngalah cuko Allah. Benih sekintu asojud. Asojud kalau sebu, lo bersebu pah mangkat. Saya mangkat dengan kelapa. Bawa beda kelapa lagi. Kelapa sawit beda. Oh. Oh kelapa nyor. Berarti nyor kelapa. Membuat tarik mari nyor ben kelapa lagi. Nah nih lekuk saya mangkat deh. Anu ya Allah, mangkin nyor sana apa? Saya boleh mak. Abah muda mak. Pontianak tuh ibu mak. Tapi 2 kilo. Malaysia lah nih. Malaysia lah ibu. Papua petong ibu. Nah, mun mangkat de keladang saya ala ko sabe, laku nang napa pertanian, syukur ke Allah. Allah, matur sekelangkong padi gula aman ya Allah, teh hermano. Alhamdulillah aman ya Allah. Leku mun lemari ya Allah, panen terus aja habis lagi asjar ya Allah. Ngiba du belek ya Allah. Kene sena segentang. Keniat bu, oh leku terus entar ke Ustadz Nawali ya Allah. Oh, atau niat leku terus ke Pontianak ya Allah, ngiba beres ke Ustadz Zain Muhsin ya Allah. Tunggu bi ulama. Enten kan kerja mana ke mak? Kerja ki. Nah, makai ongkon tak apa nah ki. Ngireng kula sedekah Fatihah sareng tahlil bil ikhtisar. Manter Fatihah sareng tahlil badan kalau sedaja. Karena mungkin pada saya tulis kak dintoh manter pada pertama dek Kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dek para guru-guru mulja saja para sepuh serta bangga sepuh saja terkhusus nang kampung Tanjung Saleh kak dintoh ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bi jahin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وثم إلى روح المخصوص المكتوب المقصود الحبيب عبد الله بن قاسم القدري وثم الحبيب أحمد بن صالح القدري وثم الحبيب صالح بن علوي الحدد وثم الحبيب عدرس بن أحمد الحدد وثم الحبيب عبد الله بن طاهر الحدد ثم الحبيب علي بن عبد الله الهندون وثم الحج الشريف شريفة شريف الزهراء بنت حبيب محسن العطاس وثم الحج الشريف عائشة بنت حبيب أحمد الحدد شريفة عائشة وثم الشريف صالحة بنت حبيب أحمد الحدد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولمشايخنا وجميع أصولهم وفرما معنا ولمن اجتمعنا هاهنا بسبيل. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من رب المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi wa mazida. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqi ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibi al-ali al-qadri al-azim al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya rabbana ya rahim, nas'aluka Allahumma bi asma'ikal azam wa nas'aluka Allahumma bi asma'ikal husna wa nas'aluka Allahumma bi asma'i rasulik wa nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafur, la yaghfirudh dhunub, la yaghfirudh dhunub, la yaghfirudh dhunub illa anta ya rabbal alamin. Ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina, ighfir lana dhunubana wa liwalidina, ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا مغفرة كثيرة من عندك وارحمنا إنك أنت خير الراحمين. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وإليك الجهد ومنك التكلان يا رب العالمين. اللهم إن هذا الدعاء دعاء المستضعفين ورجاءنا رجاء الخائفين. نرجو رحمتك ونخشى عذابك وأنحنا مطايانا ببابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وارزقنا برهم، اللهم ارزقنا برهم فإن دعوتهم مستجابة. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وأملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا وتجارة لن تبورا وذنبا مغفورا. إلهنا وخالقنا وبارئنا ومصورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Matur sekelangkong benyoon pangaporah langkong-langkong dek para habaib, dek para kiai, dek Kiai Asjar beserta keluarga besar, kepada seluruh panitia. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ben Kampung Tanjung Salih mudah-mudahan menjadi tempatnya orang-orang salih. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan.